Podcast Wonderful Ramadan Dema Fuah 2022, yang mana ini merupakan episode kedua pada podcast kali ini. Yang mana pertama podcast ini tuh di bawah Kementerian Dalam Negeri, Dema Fuah 2022, yang bertemakan mengenai keistimewaan bulan suci Ramadan. Dan juga saya di sini nggak sendirian, ada pemantik. Ada pemantik yang sangat luar biasa, ada Mas Albasya tentunya. Emang kenal saya sampean? Enggak sih, ya sambil mengalir aja. Ya berarti biasa aja ya, nggak luar biasa. Iya. Oke, gimana Mas Albasya, sehat? Alhamdulillah baik. Lapar. Mas Albasya, gimana kesannya dipanggil di podcast kali ini? Gimana ya? Saya anggap itu podcast bayangannya ya kayak ngobrol biasa, terus sharing-sharing. Tapi ini kesannya kayak dipaksa tausiah. Oh, jadi kayak kepaksa tausiah gitu ya. Harus Kesannya itu menyampaikan materi. nggak ngobrol ya. Iya. Kesannya kan dipaksa tausiah. Oh, Iya. lebih ke kultum berarti ya. Iya ini nggak podcast ini. Oh iya. Nah, pada episode kali ini kita akan sedikit mengupas mengenai keistimewaan pada bulan suci Ramadan. Nah, ada apa sih Mas di bulan suci Ramadan ini? Di bulan suci Ramadan ini, karena bisa dikatakan orang mengatakan itu istimewa sekali bulan Ramadan ini. Ya kalau dibilang istimewa sekali. Nah, mungkin semuanya udah pada paham ya, karena umat muslim dari kecil, apalagi kita hidup di Indonesia, itu biasa dibesarkan dengan cara-cara orang tua kita, mbah-mbah kita, kakek-kakek kita, dengan tradisi mereka menyambut bulan Ramadan. Nah, lewat tradisi itu kita itu bisa paham betapa mulianya bulan Ramadan. Jadi udah masyhur, makanya saya menyampaikan materi yang nggak terlalu terkenal aja. Iya. Pertama, Ramadan itu punya banyak nama. Saya mau menyinggung 3 nama aja biar nggak kepanjangan ya. Bentar lagi buka. Iya, siap. Yang pertama itu Syahrus Siam. Siam itu apa? Siam itu puasa. Puasa itu amal ibadah yang di dalamnya nggak mungkin tidak ada keikhlasan. Amal ibadah yang di dalamnya nggak mungkin tidak ada keikhlasan. Berarti apa? Sangat ikhlas. Walaupun kau diucapkan saya puasa. Makanya dalam hadis disebutkan dari Abu Hurairah, ini saya tulis ya hadisnya biar kesannya kayak nggak menandingi, nggak mengada-ngada. Iya. Apalagi ada prodi IAT, saya itu agak minder sebenarnya. Makanya saya tulis biar kesannya nggak jadi musarih. Musarih itu orang yang menandingi syariat Rasulullah. Masya Allah. Itu dijamin neraka kalau seperti itu. Iya. Nah, dari Abi Hurairah, kullu amalin ibnu Adam lahu illa siyama. Jadi semua amal yang kita lakukan yang itu bernilai ibadah itu untuk kita, untuk manusia, kecuali puasa. Puasa itu punya keistimewaan karena apa? Ibadahnya langsung dengan Allah. Kita lihat orang puasa sama orang nggak puasa sama aja, mungkin kelihatan bedanya lemes gitu. Tapi orang yang puasa itu bisa jujur, bisa nahan lapar, minum, dan dari hal-hal yang membatalkan puasa dari subuh sampai maghrib, itu kalau nggak jujur nggak mungkin bisa. Makanya dari ini dikatakan bahwa nilai yang ada di dalam puasa itu tidak kecil, besar, sangat banyak. Makanya disampaikan dengan konteks seperti itu. Kullu amalin ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa anna udzi'u bihi. Sesungguhnya saya yang akan memberikan balasan langsung kepada yang puasa. Sayanya itu Allah. Jadi kita nggak ada urusan sama manusia ketika kita berpuasa, langsung Allah yang membalasnya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, dalam bulan Ramadan ini itu punya keistimewaan yaitu Lailatul Qadar.
kita udah tahu, udah sering baca ada namanya surat Al-Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar ila akhirih. Nah, Lailatul Qadar apa? Kalian mungkin tahu. Kalian mungkin sudah juga membaca banyak buku bahwa Lailatul Qadar itu ada di 10 hari terakhir. Iya. Tapi di sini tuh ada kejanggalan ulama karena saya dibesarkan dengan metode sejarah ya. Jadi sejarah itu harus cerewet Mas. Iya, siap. Cerewet, harus tanya, harus ya gitulah curigaan. Iya. Tapi itu curigaan yang baik. Nah, singkat cerita, di dalam Al-Qur'an itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan tanggal berapa? 17. Tapi kita disuruh nyari Lailatul Qadar pada 10 hari akhir. terakhir. Iya. Nah, itu kontradiksi. Oh iya ya. Itu kontradiksi. Iya enggak? Iya, benar sekali, Mas. Nuzulul Quran itu tanggal 17 Ramadan. Sedangkan kita disuruh nyari Lailatul Qadar itu Di 10 hari terakhir. Akhirnya mana yang benar? Mana yang benar? Dalam hadis disebutkan taharrau Lailatul Qadar. Taharrau Lailatul Qadar fi akhir Ramadan. Isril akhir kalau nggak salah. Di 10 hari terakhir. Artinya apa? Yang namanya mencari itu dari tanggal 1 Ramadan. Bukan kita nunggu tanggal 20 baru mencari. Iya. Itu bukan mencari, namanya menunggu. Iya. Karena mencari itu perlu kiter-kiter ya. Iya. Kamu Kesana kesini, iya. Kesana kemari. Kalau menunggu ya kamu nunggu Datangnya, iya. Nah, itu yang perlu kita pahami. Jadi Lailatul Qadar besok itu kita harus mencari, harusnya sejak dari sekarang. Makanya di bulan Ramadan ini kita itu sering kalau cara wong Jawa itu sering dinasihati sama orang-orang tua, orang lain, malah masyhur sekali. Awas lo puasa, jangan kata-kata kotor, awas lo puasa dijaga, awas lo. Bahkan di MPL pun seperti itu. Iya. Katanya mereka player-player yang biasanya sangat toksik itu jadi nggak toksik gara-gara bulan suci Ramadan. Ramadan. Itu betapa mulianya Ramadan sampai bisa membuat orang orang yang di luar circle lingkungan pendidikan pun menjadi manut gitu. Ramadan. Iya. Nah, itu seperti itu. Terus apa lagi Mas? Terus apa sih yang jenengan persiapkan buat menyambut bulan suci Ramadan ini? Karena bulan suci Ramadan ini kan sangat istimewa gitu loh bagi umat muslim terutama. Iya. Kalau saya ini sangat takdim ya Mas sama orang tua saya, mbah-mbah saya. Takdim itu ya saya menghormati. Iya. Bagian dari menghormati saya meneruskan perjuangan mereka. Dalam Quran disebutkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jadi kita itu selain harus berbuat baik, kita itu berbuat baik harus punya yang dicontoh. Iya. Yang punya yang dicontoh. Allah dengan sifat kesempurnaannya itu kita tidak bisa meniru Allah. Allah nggak makan, Allah nggak minum, nggak tidur dan sebagainya. Maka dari itu kita itu disuruh niru ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Meniru orang-orang yang soleh. Sebelum Ramadan kita itu terbiasa ziarah kubur, tawasul. Mungkin ada yang berbeda pendapat, nggak apa-apa, karena memang ajarannya masing-masing. Iya. Nah, dari sini itu punya arti bahwa mengenang dzurriyyah, mengenang kakek-kakek kita yang telah memperjuangkan kita sampai sekarang hingga kita kuliah saat ini, itu mereka. Nah, dalam menyambut bulan Ramadan kita itu tidak lepas dari mereka. Karena apa? Di bulan Ramadan itu kita selalu diajari kearifan lokal. Contohnya apa? Ketika kita kecil, kita itu dipelajari oleh orang tua kita, oleh kakek-kakek kita, kalau puasa itu kan ibadah. Iya. Itu jangan dibawa terlalu sepaneng. Jangan dibawa terlalu sepaneng. Jadi dibawa rileks sampai ada puasa beduk, puasa zuhur. Iya. Itu secara syariat, secara fikih ya nggak ada. Tapi emang cara melatihnya seperti itu.
supaya anak-anak kita dulu itu terlatih ibadah tanpa ada tekanan, Paksaan juga tanpa ya. ada paksaan. Itu sangat penting. Nah, dalam menyambut bulan Ramadan itu saya sering mengingat kearifan lokal, nilai-nilai itu, dan ketika sampai di bulan Ramadan apakah bisa kita meneruskan nilai-nilai itu yang diwariskan oleh kakek-kakek kita, orang tua kita kepada generasi terusnya. Udah Mas. Jadi banyak sekali ya yang dipersiapkan oleh Mas Al-Basya dalam menyambut bulan Ramadan. Salah satunya tetap menjaga kearifan lokal dari keluarga, terutama dari turun temurun lah, adat yang sudah memang diturunkan dari kakek-kakek Mas Al-Basya. Untuk selanjutnya, nah kan juga biasanya itu kan bulan puasa itu kan biasa disebut dengan bulan yang istimewa, terus juga bisa disebut biasanya dipanggil juga sebagai bulan buat penggugur dosa, nah Mas. Iya. Nah, berarti apakah di bulan lain nggak bisa tuh jadi penggugur dosa atau gimana tuh Mas? Jadi kalau bulan Ramadan itu kita mengenal bahwa 10 hari pertama itu Allah memberikan, itu ada di hadis. Tapi saya nggak menyebutkan hadisnya lah. Ada yang kalian mungkin lebih paham ya. Karena ini memang podcast bukan tausiah. Iya. Kita ngobrol santai aja. Iya. Jadi Nabi Muhammad itu diberikan 5 keistimewaan, yang mana 5 keistimewaan itu tidak diberikan oleh nabi-nabi sebelumnya. Salah satunya itu bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu kita diwajibkan puasa. Selain diwajibkan puasa, di dalam bulan Ramadan ini juga ada maghfirah, ampunan dari Allah. Puasa, ibadah yang tadi saya jelaskan, selain puasa itu menjadi ibadah yang nilainya sangat tinggi, juga bisa sebagai penggugur dosa. Karena di bulan ini Allah itu menciptakan malaikat, yang mana malaikat itu memintakan ampun kepada orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Jadi kenapa bulan Ramadan kok disebut Syahrul Maghfirah? Karena itu Allah sampai menciptakan malaikat, yang malaikat itu khusus memintakan ampun kepada orang yang berpuasa. Masya Allah. Terus apalagi tuh Mas? Terus ini mungkin kalau maghfirah ya seperti itu ya. Iya. Ini karena kita mahasiswa, ini saya punya satu poin yang agak penting. Jadi selain kita punya kewajiban seperti kalian aktivis, mas-mas Dema sekalian di dalam puasa menahan lapar, tapi juga tidak bisa meninggalkan tanggung jawab. Iya. Jadi kalau saya itu punya banyak teman-teman dari santri, ya, mereka itu dalam menjalani hidup itu terlihat rileks, asik sekali. Nah, singkat cerita, saya itu ngobrol sama mereka, apa sih rahasianya? Kok kelihatannya menjalani puasa itu kayak nggak ada beratnya sama sekali. Enjoy aja, iya. Enjoy aja. Terus mereka menjawab, gampang ya. Sepenting kenal pangeran ya. Sepenting kamu tahu Tuhan kamu, pasti kamu menjalaninya enjoy, asik. Setelah saya pelajari, ternyata ungkapan itu bukan ungkapan sembarangan, ada filosofinya. Jadi Imam Ghazali itu berkata, al-istildad bil mubahat qasmu dhuhri syaitan. Kita mencari kenikmatan dengan hal-hal yang disukai itu menghancurkan punggung setan. Itu kalimat metafora majas. Maksudnya seperti ini. Orang sampai melakukan maksiat itu karena mencari kesenangan. Iya. Orang sampai melakukan meninggalkan ketaatan, mungkin cari hiburan yang tidak sepantasnya seperti itu. Iya. Itu cuma karena mencari kesenangan. Bagaimana kalau kesenangan itu didapatkan di ibadah? Otomatis dia tidak akan melakukan maksiat. Iya. Nah, di bulan Ramadan kita itu bisa bahagia dengan ibadah kita. Kayak apa senangnya orang yang buka. Iya sih, benar. Itu ibadah. Jadi menjalani puasa, kita sekedar nunggu berbuka aja. Iya. Dengan rasa senang, akhirnya itu orang itu meninggalkan dia melakukan dosa-dosa lain,
gibah dan lain sebagainya. Karena apa? Dia tersibukkan dengan sesuatu yang bernilai ibadah. Makanya dia tidak melakukan dosa-dosa yang lain. Karena itu sekali lagi al-istibdad bil mubahat. Orang sampai melakukan dosa itu karena mencari kesenangan. Iya. Maka dari itu kita harus memberikan solusi. Berarti berikan kesenangan yang itu bernilai ibadah supaya dia tidak melakukan maksiat. Ya kurang lebih seperti itu. Ya, terus juga dalam ibadah berpuasa itu kan bukan cuma menahan lapar dan haus dahaga doang kan, amarah juga kan harus dijaga. Terus pandangan mata seperti kayak itu kan, itu juga harus dijaga kan Mas? Iya, ya itu harus dijaga itu. Kalau nggak puasa aja nggak boleh malah puasa. Iya. Nah, terus juga selain kita harus menjaga dari yang tadi saya sudah sebutkan, apa saja sih amalan yang memang harus dilakukan di dalam bulan puasa gitu, terlepas dari bulan-bulan yang lain gitu? Ya kalau Nabi Muhammad dulu kan menyontohkannya, pokoknya di bulan Ramadan jangan sampai waktu kalian kosong dari ibadah. Iksaru qiraatil Quran, perbanyak membaca Al-Quran. Terus qiyamul lail, hidupkan malam. Hidupkan malam itu artinya kita menjadikan malam kita dipenuhi ibadah, tidak hanya sholat rawih. Perbanyak juga ngaji Ramadan. Kalau di pesantren itu ada istilah balagh Ramadan, kilatan lah. Itu kalau di pesantren madrasah diniyah itu diliburkan, diganti jadwal fokus ngaji untuk Ramadan. Khusus berarti ya. Untuk Ramadan. Karena apa? Yaitu bernilai ibadah, perbanyak ibadah. Kalau walaupun kok madrasah diniyah yang dipelajari juga ilmu agama itu ibadah, tapi biasanya kalau Ramadan itu diganti materi-materi yang menyejukkan hati. Khusus berarti ya, materinya khusus banget buat yang ada di bulan suci Ramadan doang. Iya. Nah, kurang lebih seperti itu Mas. Nah, yang kita lakukan ya insya Allah semoga bernilai seperti itu. Nah, sekarang kasih untuk yang terakhir ya Mas, coba kasih tips dong buat teman-teman yang ada di luar sana biar kita itu semangat gitu loh dalam meraih Lailatul Qadar, semangat dalam berpuasa. Coba kasih sedikit tipsnya dari Mas Al-Basyar. Tips ya? Iya. Saya tipsnya itu kalian jalani ibadah biasa-biasa aja. Artinya apa? Jangan terlalu dipaksa. Karena biasanya itu orang soleh amatiran atau mungkin yang pengen khatam di 10 hari pertama. 10 hari pertama sudah khatam Quran, di 10 hari kedua mau khatamin lagi itu lemes. Makanya ibadahnya itu dibuat biasa aja, se-enjoy mungkin, se-asik mungkin. Jadikan ibadah kalian itu sesuatu yang nikmat, yang rileks, yang tenang, supaya kalian nanti bisa menemukan esensi sebenarnya dari ibadah. Karena sahabat Ibnu Abbas itu pernah kejadian sholat ditanya, ya Ibnu Abbas, kenapa seorang engkau sholatnya itu cepat sekali? Padahal Ibnu Abbas itu sahabat senior, dia itu meriwayatkan hadis banyak sekali, tapi sampai melakukan sholat itu cepat sekali. Paling cepat. Badiru wasa isa seton. Saya itu sholat, setan lagi menata dirinya untuk mengganggu saya, tapi sholat saya sudah selesai. Nah, artinya apa? Artinya itu kita melakukan ibadah, jangan sampai ibadah itu menjadi problem. Jangan sampai puasa ini menjadi problem. Tapi kita jalani puasa secara enjoy, asik, dan gak usah berlebihan. Puasa ini harus 1 bulan khatam 3 kali Quran, 1 bulan khatam 10 kitab. Biasa aja, asal ibadah kita tahu paham esensinya, tidak melakukan maksiat, itu udah luar biasa. Oke, makasih ya Mas ya. Tadi itu materinya sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Kita sekarang barusan kita udah bahas mengenai keistimewaan bulan suci Ramadan, dan banyak sekali keistimewaan yang ada di dalam bulan suci Ramadan ini. Ya,
saya ucapkan terima kasih kepada Mas Albasya sudah mau untuk ya berbagi ilmunya kepada kita semua, kepada teman-teman yang ada di luar sana, dan juga tipsnya untuk kita supaya kita itu bersemangat dalam mengejar Lailatul Qadar, bersemangat dalam berpuasa, melaksanakan ibadah dan lain-lainnya. Ya mungkin cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Tetap stay tune karena masih ada episode untuk selanjutnya. Saya akhiri di sini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.